Yo, what's up guys, and welcome back to Besin.tech YouTube channel bersama dengan gue, Guts, yang kemarin sempat nongol di video comparison kamera. Iya, yang ini. Oh iya, sebelum mulai, izinkan gue menjelaskan kenapa hostnya bukan Malvin atau Daniel. Jadi ceritanya gini. Halo, Kak Malvin lagi di mana? Kita udah siap semua nih buat take video. Aduh, Guts, lagi nggak bisa syuting nih. Coba minta Daniel gantiin saya dulu aja ya. Aduh, maaf kok, sakit tenggorokan saya ini. Nggak bisa, kebanyakan gorengan kemarin. Oh ya udah, kamu aja Guts, nggak apa-apa. Dan disinilah gue. Shh, jangan close videonya ya. Oke, cukup intronya. Kali ini gue mau bahas Razer Hammerhead Pro TWS. TWS dari Razer yang merupakan penerus dari Hammerhead yang rilis sebelumnya. Dengan beberapa improvement mulai dari desain, baterai, dan kualitas suaranya. Gue sendiri udah pakai TWS ini selama kurang lebih 2 minggu. Dan menurut gue, TWS ini bisa banget bersaing bahkan ngalahin TWS-TWS lain di segmen harganya. Penasaran? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja videonya. Let's go! Sebelum kita mulai, kita bahas dulu deh sedikit tentang Razer. Nah, produk-produk Razer di dunia gaming dan peripherals itu bisa dibilang stand out dibandingkan yang lain. Kayak misalkan laptop, mouse, keyboard, microphone, sampai headphones. Bentuknya tuh keren-keren dan khas banget deh. Apalagi yang Razer Kraken Kitty Edition nih. Lucu banget gak sih? Nah, tapi style Razer yang agresif gak sepenuhnya dibawa di sini. Desain casingnya cenderung simple dengan bahan plastik dan finishing black matte yang agak gampang nempel fingerprint. Di bagian atas ada logo Razer, di bawah ada USB Type-C, di depan ada lampu indikator warna hijau khas Razer. Sayangnya sih menurut gue build quality-nya kurang premium, rasanya kayak bukan TWS high-end. Mungkin kalau bodinya diganti lebih premium, build quality-nya lebih solid, dan lampu indikator pakai logo Razer kayaknya bakal lebih mantep deh. Oh ya, satu lagi yang cukup disayangkan adalah fitur wireless charging yang juga belum support. Jadi kalau ngecharge kita harus pakai kabel. Lanjut ke earbuds-nya yang punya desain stick bud, in-ear dengan finishing matte dan logo Razer di atas buat touch control. Jadi berbeda dengan generasi TWS Hammerhead pertama yang menggunakan desain open, kali ini in-ear jadi lebih nempel di telinga. Nah, totalnya ada 3 microphones di TWS ini yang berfungsi untuk fitur ANC atau Active Noise Cancelling dan juga untuk dipakai teleponan. Selain itu, earbuds-nya juga udah IPX4 jadi aman dari cipratan air atau keringat. Overall, gue suka desain earbuds-nya, pas di telinga, dan kerennya lagi di bagian ear tips nih. Gue kasih nilai plus banget di bagian ear tips-nya karena kita dikasih total 7 pilihan ear tips. 3 smooth comfort dari black silicone yang soft pas buat dengar musik. 3 secure seal yang agak transparan dan lebih firm, enak buat olahraga. Dan yang paling beda, yang paling premium ada CompliFoam, dimana dia bisa ngikutin bentuk telinga kita, jadi lebih nyaman dipakai dalam waktu lama. Plus juga dia nutup telinga buat passive noise cancelling yang lebih baik. CompliFoam sendiri pas gua cek online itu kalau mau beli harganya lumayan banget, bisa sampai ya 150 sampai 200 ribuan per set. Soal konektivitas, TWS Hammerhead Pro ini udah support Google Fast Pair, dimana kita tinggal buka case-nya aja dan HP Android terdekat bakal langsung detect. Ya mirip-mirip AirPods lah kalau di iPhone. Kalau HP kalian nggak support Google Fast Pair, masih bisa connect via Bluetooth yang udah versi 5.1. Selain itu udah support juga autoplay atau pause, jadi ketika kalian lepas salah satu earbuds-nya, musik atau film yang sedang kalian putar akan otomatis berhenti dan akan menyala lagi ketika kalian pasang. Ada yang bilang kalau mahal nggaknya TWS tuh ditentukan dari kualitas suara yang dihasilkan. Gue setuju banget, karena kalau ditentukan dari akurasi warna namanya monitor. Lanjut. Setelah pengetesan buat denger lagu dan nonton film, gue bisa bilang kalau karakter suaranya cenderung warm, dengan bass yang punchy, plus mid dan high yang tetap berasa berkat single driver 10mm yang dipakai di TWS ini. Separation audionya juga bagus, suaranya nggak numpuk satu sama lain. Razer juga ngasih kebebasan penggunanya buat atur sendiri suara yang diinginkan dengan aplikasi Razer Audio App yang bisa di-download di App Store dan Play Store. Kita bisa pilih mode suara yang tersedia atau bisa atur sendiri EQ suaranya.
Ini settingan EQ yang gue pakai biar dapat suara yang lebih balance di TWS ini. Jadi kalau kalian mau coba ya bisa dicontoh yang ini. Jadi yang gue lakukan adalah gue push frekuensi mid dan high-nya biar lebih dibandingkan low end, mengingat TWS ini suaranya lebih ke arah warm dengan bass yang lebih punchy. Jadi gue pengen yang lebih balance aja sih. Selain itu kita juga bisa atur touch control, pilih ANC atau ambient mode, dan masuk ke gaming mode. Pokoknya semua pengaturan udah lengkap banget deh. Mungkin ini TWS yang paling ngasih fleksibilitas buat user dalam hal settingnya. Jadi kalian bisa atur setiap fitur TWS ini sesuai dengan keinginan kalian. Ya customisasinya lebih lengkap lah gitu. Selain itu, TWS ini udah THX Certified, yaitu sertifikasi buat headphones yang ngetes respon frekuensi, distorsi, dan isolasi suara buat ngasih pengalaman audio yang lebih imersif, baik dengar musik atau nonton film. Gue sendiri coba pakai THX mode buat nonton Netflix dan HBO, tuh suaranya enak banget, soundstage-nya bagus, berasa surround dan balance gitu. Jadi meskipun TWS ini belum support kodek Qualcomm aptX atau yang terbaru, kualitas suaranya itu udah bagus banget, terutama buat nonton film YouTube berkat THX Certified-nya. Brand Razer tuh identik dengan gaming, dan pastinya Razer ngasih fitur gaming mode yang bikin latensinya rendah sampai 60 millisecond. Sayangnya kelebihan di gaming mode-nya nggak diikuti fitur ANC atau Active Noise Cancellingnya yang berasa biasa-biasa aja. Pas dipakai di kantor sih gue ngerasa suara background kayak AC atau teman-teman ngobrol gitu lumayan berkurang. Cuma emang nggak sampai yang sunyi banget, jadi tetap masih ada suaranya. Dan untuk baterainya, selama pemakaian Razer Hammerhead Pro TWS ini gue dapat angka di 4-5 jam dengan ANC on dan 5-6 jam dengan ANC off. Volume di 70-80%. Dibilang boros sih enggak, tapi nggak bisa dibilang awet juga sih, lebih ya standar lah. Casingnya bisa buat 3 atau 4 kali ngecas, jadi total kita bisa dapat sampai 20 jam pemakaian. Tes, 1, 2, 3, cek. Ya, ini adalah suara mic dari Razer Hammerhead Pro TWS. Menurut gue suaranya udah oke banget, apalagi dipakai buat chatting, gaming, dan juga meeting. Cuma balik lagi ke referensi kalian masing-masing ya. Let me know apa pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Razer Hammerhead Pro TWS ini dibanderol dengan harga sekitar 3,249 juta rupiah. Dengan harga segitu, menurut gue selling point utamanya adalah kustomisasi yang super lengkap. Kalian bisa atur EQ buat karakter suara yang lebih bagus, pengaturan touch control juga udah lengkap, delay-nya minim, serta berbagai pilihan ear tips yang cocok banget buat semua kegiatan. Ya, meskipun terdapat beberapa kekurangan minor sih, mulai dari desain casing yang nggak premium dan belum support wireless charging, dan active noise cancellingnya yang nggak terlalu efektif. Di segmen harganya sendiri itu ada AirPods Pro dan Galaxy Buds Pro yang emang menawarkan fitur yang kurang lebih sama. Tapi Razer Hammerhead Pro TWS ini menurut gue lebih unggul di sektor kustomisasi. Kalian bisa setting TWS ini sesuai dengan selera, dimana kalian nggak bisa lakuin hal yang sama di TWS lainnya tadi. Well, I think that's it. Thank you teman-teman yang udah nonton. Let me know apa pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi secara sehat. Kalau suka videonya klik like dan let me know apa yang bisa gue improve lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow ke sosial media Best-Indo-Tech juga biar nggak ketinggalan info tentang gadget dan teknologi. Sekian, nama gue Gets, and I'll see you on the next video. Ciao!